Saudara sekalian, hari ini kita akan bahas dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang pertama, kita melanjutkan eksposisi kitab Daniel. Mari kita melihat bersama-sama Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Saya mengajak kita membaca bagian ini bergantian. Saya memulai dengan membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-9. Saya akan memulai. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami beribadah kepadamu dan Tuhan membuka pikiran kami untuk melihat pekerjaan-Mu di dalam penerjemahan Alkitab. Dan kami juga memohon kami yang sudah mempunyai Alkitab, kami juga tidak dikecualikan dari mendengar firman. Tuhan, kami bersyukur untuk Alkitab di tangan kami yang dapat kami baca setiap saat di dalam bahasa kami. Kami mohon Tuhan juga yang sudah beranugerah kepada kami di dalam khotbah pada hari ini. Berkati hamba-Mu, pakai dia menyampaikan firman dengan penuh kelimpahan dan kuasa dari Tuhan. Dan berkati hati kami, sehingga hati kami dipenuhi kesenangan dan sukacita karena kami mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ketika Raja Nebukadnezar tarik banyak orang yang paling berbakat, yang masih muda, yang paling pintar, Nebukadnezar menginginkan kerajaannya paling kuat. Kerajaannya dihuni oleh orang-orang muda yang paling berbakat. Dan mereka tidak boleh ingat budaya lama. Mereka sekarang menjadi Babel. Babel adalah budaya paling tinggi dan mereka mau diubah menjadi orang Babel. Mereka mau dimatikan identitasnya. Engkau jadi bagian dari Babel. Sebuah kekaisaran baru yang begitu besar, begitu kuat dan mencakup begitu banyak bangsa. Sudah banyak bangsa-bangsa yang kecil. Waktu orang-orang mudanya diambil, dijadikan milik Babel. Bangsa-bangsa ini sudah hancur, tidak ada harapan lagi. Dan anak-anak muda mereka tidak mungkin balik ke kerajaan mereka. Maka mereka akan mengatakan, wah, kalau kami terpilih jadi milik Raja Babel, kalau kami dipilih jadi orang-orang muda yang melayani Raja, kami akan tetap menjadi orang baik, akan tetap dipertahankan hidupnya, dan akan tetap mempunyai harta, mempunyai nama, mempunyai kedudukan, mempunyai pengaruh, dan kami akan tetap hidup dengan limpah. Nah, jadi mereka sangat senang jika mereka dipilih untuk menjadi anggota kerajaan Babel dan menjadi pegawai bagi Raja Babel. Nah, tapi untuk membuat mereka tidak lagi ingat tradisi mereka, orang-orang Babel akan melakukan cuci otak. Mereka diubah namanya. Jangan ada sisa budaya lama melekat. Namamu ganti menjadi nama-nama di dalam worship atau ibadah Babel. Kamu akan punya nama yang mengingatkan orang Babel akan berhala Babel. Nah, maka nama mulai diubah.
Satu persatu mereka tidak lagi boleh dipanggil pakai nama sebelumnya. Mereka semua akan punya nama yang baru. Dan mereka akan diberikan kedudukan, mereka akan diberikan pelatihan, pendidikan dari bangsa yang paling tinggi budayanya pada waktu itu. Tapi saudara sekalian, ada kelompok orang, itu Daniel, Hananya, Misael, Azaria. 4 orang dari Yehuda. Mereka tahu budaya lama mereka tidak mungkin mati. Budaya lama mereka tidak bergantung pada bait suci. Budaya lama mereka tidak bergantung pada perkakas di bait suci. Budaya lama mereka tidak bergantung pada raja. Raja Yoyakim sudah ditangkap. Lalu semua harta dari bait suci sudah diangkat ke Babel. Tapi 4 orang ini mengatakan, Tuhanku tidak dinilai berdasarkan benda-benda yang sekarang sudah hancur dan sudah dijarah. Saudara, pikiran ini pikiran sangat maju. Kita sekarang lihat ke belakang dan kita tahu ya memang Tuhan kan tidak identik dengan benda-benda fisik. Kita tahu, tapi mereka tidak punya kebudayaan itu sebelumnya. Mereka percaya kalau Tuhan mau hadir, Tuhan akan hadir di bait suci. Kalau Tuhan mau berdiam, Tuhan akan berdiam di tengah-tengah barang-barang sucinya. Jadi pikiran ini melekat pada orang Israel dan pikiran ini memang Tuhan yang ajarkan kepada mereka. Saudara, kita tahu Tuhan itu maha hadir. Tapi seringkali kita memahami maha hadirnya Tuhan sebagai hadir yang tidak bermakna. Ini bukan ajaran Alkitab. Apakah Tuhan hadir di sini? Hadir. Kalau Tuhan hadir di sini, bagaimana sikapmu? Apakah Tuhan hadir di mana-mana? Oh iya dong. Kalau Tuhan hadir di mana-mana, bagaimana sikapmu? Banyak orang, mungkin termasuk kita, saya juga, mengatakan Tuhan hadir di mana-mana. Tapi kita tidak menganggap hadirnya Tuhan itu signifikan. Saudara, kadang-kadang ketika saya masih muda, sekarang juga masih lah. Ketika dulu lebih muda dari sekarang. Kalau kami sedang jalan-jalan dengan orang ini waktu kami belum menikah ya. Lalu ada 2 orang pacaran. Lalu ada orang ketiga yang ikut di mobil. Yang orang ketiga itu dianggap sebagai kambing tuli. Atau obat nyamuk. Kehadirannya tidak signifikan. Hadir tapi nggak dianggap. Yang bicara terus 2 orang yang pacaran ini. Lalu ketawa-tawa, kasih inside jokes yang cuma mereka yang tahu. Lalu orang ketiga cuma pura-pura tidak dengar, meratapi nasib. Kapan aku dapat pacar dan memperlakukan orang lain sebagai kambing tuli. Nah, ini nasib orang yang ketiga. Nasib orang yang ketiga adalah hadir tapi tidak signifikan. Hadir tapi tidak ada suara. Hadir tapi tidak dianggap. Nah saudara, betapa jahatnya kalau kita anggap kehadiran Tuhan seperti itu. Hadir tapi tidak signifikan. Hadir tapi tidak ada pengaruh. Hadir tapi tidak dianggap. Dan Tuhan tidak pernah mau mode kehadiran seperti itu. Itu sebabnya maha hadirnya Tuhan tidak boleh dipahami dengan cara Tuhan ada di mana-mana karena dia maha hadir. Tidak. Tuhan akan hadir dan memberi dampak. Dan Tuhan tidak mau hadir di tempat di mana dia tidak berniat memberi dampak. Jadi apakah Tuhan maha hadir? Ya, dalam pengertian dia bisa hadir dimanapun, dia berkuasa hadir dimanapun. Tapi dia tidak memanifestasikan kehadirannya dengan cara yang sama di semua tempat. Maka kalau saudara mengatakan Tuhan hadir di mana-mana, apakah dia hadir di penjara? Iya. Kalau dia mau memenangkan orang di penjara, mengubah hati orang itu sehingga menerima Injil, dia akan hadir di situ. Apakah Tuhan hadir di gereja? Enggak tentu. Kalau di dalam gereja tidak ada pengajaran, tidak ada khotbah, diisi oleh orang-orang serakah atau orang-orang yang cuma mau cari pemuasan hawa nafsu atau orang-orang yang cuma mau cari hiburan, Tuhan tidak mau hadir di situ. Maka kehadiran Tuhan selalu signifikan dan orang-orang Yahudi dilatih untuk mengetahui hadirnya Tuhan paling signifikan adalah di Israel. Hadirnya Tuhan paling signifikan adalah di bait suci. Hadirnya Tuhan paling signifikan adalah di tabut perjanjian. Maka mereka bangga. Kami tidak seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa lain, mana bait sucinya? Mereka punya kuil berhala, mereka punya kuil dari dewa-dewa yang tidak ada. Tapi kami punya bait suci. Di tengah-tengah kami ada bait suci dan Allah kami hadir di sini. Taktanya di langit, tapi tumpuan kakinya ada di bait suci. Kami punya tabut perjanjian, kami punya bait suci, kami punya Yerusalem. Saudara, ini membuat orang Israel begitu bangga. Tapi di tengah-tengah mereka ada 4 anak remaja. Ada yang tafsirkan mereka ini ya, Hananya, Misael, Azaria, dan Daniel. Waktu ditangkap, kemungkinan masih 13 tahun atau 14 tahun. Mungkin baru 2 tahun belajar di bait suci. Kemungkinan mereka baru 14 tahun. Dan mereka ditangkap, dibawa ke Babel dari Yehuda. Tapi mereka sudah punya pikiran begitu maju. Saudara, anak-anak muda kita di mana yang seperti ini ya? Anak-anak muda terlalu cengeng,
terlalu manja, terlalu dilindungi oleh orang tua. Kadang-kadang saya sangat ingat kembali ajaran yang saya baca dari Pak Stephen Tong di dalam buku mengenai iman dan juga penderitaan dan hak asasi manusia. Ini buku pertama dari Pak Stephen Tong yang saya baca. Sebelumnya saya banyak baca ringkasan khotbah tidak resmi, yang gak tahu siapa yang bikin, bentuk ketikan lalu dikasih mama saya. Tapi buku pertama yang resmi, memang dicetak secara resmi. Ini buku Iman, Penderitaan dan Hak Asasi Manusia. Di dalamnya Pak Stephen Tong mengatakan, hidup di dunia tidak mungkin tidak sulit. Selalu akan ada hal berat yang dikerjakan. Orang yang menolak hal berat, orang yang pilih jalan gampang, orang yang pilih hal yang tidak menyusahkan, itu adalah orang yang akan gagal di dunia ini. Ini kalimat saya ingat terus. Maka saudara sekalian, orang tua yang mengajar anaknya supaya anaknya tidak usah sulit, tidak usah pikir rumit, tidak usah apapun. Nah, ini orang tua yang bodoh, kurang bijaksana. Kadang-kadang orang tua bikin anak begitu nyaman supaya anak konsentrasi cuma belajar, dapat ranking di sekolah. Supaya nanti nilai raport bagus, bisa masuk ke universitas yang baik, atau bahkan bisa dapat kuliah di luar negeri. Orang tua begitu fokus kepada pendidikan formal dan mengabaikan pendidikan hidup. Nah, maka banyak orang ngerti pendidikan formal, dapat gelar formal bahkan dari luar negeri, tapi tidak mengerti bagaimana harus hidup. Tidak mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Tidak mengerti bagaimana membuat dirinya jadi berkat. Tidak mengerti bagaimana bermurah hati. Nah, banyak sekali orang seperti ini. Dan ini memuakkan sekali karena kebanyakan juga orang Kristen seperti ini. Banyak orang Kristen seperti ini. Pikir pendidikan formal paling tinggi, tapi abaikan pendidikan hidup yang harusnya diberikan dari lingkungan, konteks gereja, dan dari orang tua kepada anak-anak muda. Maka kita akan sulit menemukan anak-anak muda dengan integritas dan kesadaran yang tidak ikut-ikut cara berpikir yang meskipun lumrah, tapi cara berpikir yang tidak peka terhadap kehendak Tuhan. Banyak orang muda seperti ini cuma ikut. Kenapa kamu lakukan ini? Oh, ini lagi tren di Instagram. Kenapa lakukan ini? Oh, banyak influencer bilang begini. Kenapa ikut-ikutan begini? Karena memang banyak yang begini sekarang. Saya bicara dengan satu orang anak remaja, saya tanya apa yang kamu rasa jadi panggilan Tuhan untuk kamu. Dia mengatakan panggilan Tuhan bagi saya adalah supaya saya berbagian di dalam gereja. Wah, dengar ini saya senang sekali. Berbagian di dalam gereja? Iya, saya mau berbagian kasih persembahan yang banyak untuk gereja. Maka saya harus jadi orang kaya dulu. Waduh, ini jawaban bikin saya jadi dari senang jadi mau jitak. Dia mengatakan saya mau punya financial freedom. Saya mau, ini saya tidak ngerti istilah itu. Saya tanya apa sih financial freedom? Apakah uangmu bebas? Dia mengatakan, oh maksudnya saya nggak usah pusing tentang uang. Pokoknya sebelum umur 30 saya harus sudah kaya, harus sudah dapat ini itu. Kamu dapat pola pikir itu dari mana? Dari web, dari internet, dari sosial media, dari gempuran dari hal-hal yang umum dan populer. Orang cuma tahu cara berpikir populer, pengekor, apa yang tren, apa yang populer, hashtag yang paling sering muncul. Itulah yang pengaruhi orang-orang muda. Dan karena itu negara ini tidak akan punya harapan. Jika orang muda kita cuma ekor dari tren, maka bangsa kita tidak ada harapan. Jika anak muda yang hadir di sini cuma ekornya tren, kamu tidak ada harapan. Nah, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria tidak pikir seperti itu. Semua anak muda, semua orang Israel mengatakan Tuhan hadir di bait suci. Tapi ketika bait suci dihancurkan, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria mengatakan bait suci boleh hancur, tapi Tuhan tidak mungkin hancur. Oh, kalau begitu bait suci sudah hancur, Tuhan hadir di mana? Mereka mengatakan Tuhan hadir di mana ada orang yang mau pertahankan integritas hidup. Di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir karena ada orang yang tidak mau ikut-ikut dosa dan kecemaran dari dunia. Tuhan akan hadir di situ. Ini pikiran yang maju sekali. Dan ini pikiran yang meskipun tidak tersurat di dalam kitab Daniel, dapat kita baca tersirat di dalam kisahnya. Ada 4 anak muda yang menetapkan hati. Harus hidup menjauhkan diri dari hal yang najis. Menetapkan hati untuk tidak menajiskan diri. Wah saudara, kalimat ini sangat mengagumkan. Saudara, saya tidak mengatakan orang harus bersih dan tidak pernah ada dosa sama sekali. Itu tidak mungkin, hanya Kristus yang seperti itu. Tapi saya mau mengatakan orang harus punya komitmen untuk mempunyai kesungguhan hati, tidak ikut kenajisan dunia. Sudah punya komitmen pun masih bisa gagal, apalagi sangat longgar, terlalu toleransi, terlalu abai, dan terlalu menganggap remeh pekerjaan setan.
Nah maka saudara sekalian, anak-anak muda ini ada di Babel, tapi mereka tidak mau ikut dipengaruhi budaya Babel. Anak-anak muda ini adalah orang Yahudi, tapi mereka menolak popularitas pemikiran orang Yahudi. Mereka mau kembali kepada pemikirannya Tuhan. Saudara, mari jadi orang yang mau peka lihat Tuhan, mau peka baca kitab suci, mau peka dengar nasihat Tuhan, mau peka belajar dari tradisi gereja Tuhan. Sehingga kita tidak jadi orang yang jadi ekornya tren. Jadi tren pun tidak baik, apalagi jadi ekornya tren. Wah saudara sekalian, 4 anak muda ini menjadi contoh di dalam sepanjang sejarah umat Tuhan. Apakah mereka ekor dari Babel? Bukan. Apakah mereka ekor dari orang-orang Yehuda? Juga bukan. Oh kalau gitu mereka leader yang berani. Bukan juga, belum terbukti. Mereka masih anak remaja, anak-anak muda yang tidak diperhitungkan. Lalu apa yang membuat mereka unggul? Cuma satu, mereka ingin dekat Tuhan. Mereka ingin Tuhan hadir melalui ketetapan hati mereka. Mereka tahu jika kami mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan hadir di situ. Jika kami persembahkan hati kepada Tuhan, Tuhan akan hadir di situ. Sudah tadi kita sudah dengar sharing mengenai perjalanan untuk menjangkau suku-suku yang tinggal di tempat yang sulit. Tadi ada perjalanan naik mobil 4-wheel drive di tempat yang sulit, ada tulisan Bada, itu daerah Bada ya. Ke Bada. Saudara, waktu kami pertama kali datang ke Bada, tim dari Kapin dari pendeta Stephen Tong. Sekarang jalan sudah jauh lebih bagus. Dulu ketika jalan itu 8 jam karena jalan berlumpur dan pinggirnya jurang. Sebelah kiri longsor dari tempat yang lebih atas, sebelah kanan longsor ke bawah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan kami naik mobil mereka yang diikat pakai rantai bannya supaya bisa putar. Supirnya dengan enteng mengatakan, ini bapak-bapak pendeta ya? Kami bilang, iya ya pendeta. Oh iya ya, baru minggu lalu ada pendeta mati di sini. Kita kaget. Kok bisa ada pendeta mati? Kenapa? Oh mobilnya jatuh ke jurang. Mobilnya jatuh ke jurang. Iya mobilnya jatuh ke jurang. Dan dia dengan tenang setir. Dan orang itu kalau ngobrol lihat mata, dia sopan sekali. Jadi sambil ngobrol, ada yang jatuh ke jurang, kita bilang, Pak, mata, lihat ke depan. Nanti kita yang jatuh ke jurang bagaimana? Waduh jalannya sulit bukan main, akhirnya kita sampai ke daerah itu. Wah senang sekali, senang karena lolos dari jalanan yang katanya ada pendeta mati. Nah saudara sekalian, tempat begitu jauh, kenapa dikunjungi? Karena kita tahu Tuhan mau hadir di situ. Mana mungkin Tuhan mau hadir di situ? Tidak ada bait suci kalau dalam pikiran orang Yahudi. Tidak ada benda sucinya Tuhan, tidak ada umat Tuhan di situ. Tapi Tuhan mengatakan kalau aku datang akan ada umat di situ. Nah Daniel, Hananya, Misael dan Azaria punya konsep ini. Kalau kami mau pertahankan diri sebagai umat, kami mau berikan hati untuk Tuhan, kami mau setia, Tuhan akan hadir di sini. Di sini bukan di bait suci yang sudah hancur. Di sini bukan reruntuhan dari begitu banyaknya monumen yang dulunya dipuja dan diagungkan oleh orang Israel. Nah maka saudara sekalian, ini adalah cara berpikir yang agung sekali. Saya sangat menyukai kisah Alkitab karena di dalamnya begitu banyak pengajaran yang menghantam kita. Karena kita terlalu lalai untuk menjaga hidup di hadapan Tuhan. Saya lalai jaga hidup dan Alkitab memberitahu kepada saya di mana saya lalai. Maka saya dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, saya sudah terlalu jauh. Bandingan antara Daniel dan saya terlalu jauh. Oh di sini kalau ada Daniel hadir atau udah kebaktian pagi mungkin ya. Daniel juga akan mengatakan hal yang sama. Saya namanya Daniel tapi beda dengan Daniel yang di Alkitab. Ini Daniel asli, ini yang dia Daniel KW super lah. Nah maka di dalam pikiran kita akan mengatakan, Tuhan kau sudah memberikan contoh orang-orang yang sulit diikuti, terlalu hebat. Tapi coba baca baik-baik, mereka bukan hebat karena mereka punya prestasi yang lebih tinggi dari kita, tidak. Mereka hebat karena mereka rela lepas apa yang kita tidak rela lepas. Itu yang bikin mereka hebat. Mereka bukan hebat karena, oh mereka punya kekuatan, daya tahan, pengekangan diri lebih baik dari yang lain. Bukan, mereka rela lepas apa yang kita tidak rela lepas. Ini yang bikin mereka menjadi contoh bagi kita. Apa yang Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria rela lepas? Yang rela mereka lepas adalah jadi budak dari cara berpikir yang salah. Nah ini sesuatu yang harus kita lepas. Saya tidak mengatakan hanya orang pintar bisa begini, bukan. Tapi saudara harus mulai mengatakan kepada diri, saya tidak mau jadi budak dari cara berpikir yang salah. Dan kita mulai deteksi cara berpikir yang salah itu apa ya? Cara berpikir yang salah bisa menyenangkan. Karena kalau tidak menyenangkan kita sudah lepas itu dari lama kok.
Cara berpikir yang salah tidak akan membuat kita jadi menderita kok. Cara berpikir yang salah ini akan mengatakan kepada kita, enak loh hidup model begini. Ini sesuatu yang keren, kejarlah ini, carilah ini. Nah ini cara berpikirnya. Orang Israel jatuh di sini. Apa yang mereka kejar? Menjadi bangsa yang paling enak, yang paling dapat jalan pintas untuk dapat berkat. Nah orang Israel itu jatuh dalam penyembahan berhala karena satu konsep yang bahaya. Apa konsep bahayanya? Mereka memahami Allah cuma separuh, atau bukan separuh bahkan, mungkin cuma 1%. Siapakah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Mereka mengatakan Tuhan Allah kami adalah Allah yang kuat di dalam berperang. Oh Allahmu kuat di dalam berperang. Dan cuma itu yang mereka tahu. Dari dulu belajar sampai lama belajar, cuma itu yang diketahui. Sudah coba cek pengetahuan teologismu. Apakah pengetahuanmu bertambah? Atau itu terus? Nanti kalau ditanya, sudah berapa lama jadi Kristen Pak? 30 tahun. Oh, veteran ya. Lumayan pengalamannya. Apa yang kau ketahui? Nothing. Waduh, malu sekali. Sudah lama jadi Kristen kok nggak tahu apa-apa. Taunya cuma itu terus. Ini orang Yahudi. Siapakah Tuhan? Allah yang memimpin kami berperang. Dialah yang memberikan kekuatan sehingga kami menghancurkan musuh-musuh kami. Dia pimpin Yosua menghancurkan Yeriko. Itu terus yang diingat. Lalu ketika mereka mau bercocok tanam panen, mereka bingung. Tuhan kan Allah perang ya. Ini kalau supaya panen berhasil ke siapa? Ya ke Baal. Loh, kita kan orang Israel menyembah Tuhan. Iya kalau perang. Ini kan lagi gak perang, lagi damai. Tuhan itu Allah perang. Jadi kalau gak perang, kasih dia istirahat dong. Masa tega banget sih suruh dia kerja terus. Nah kalau mau panen bagaimana? Ayo kita ke Baal. Kenapa? Karena Baal bisa memberikan kamu panen. Dan Tuhan marah kepada Israel. Tuhan izinkan mereka berpikir Baal memberi berkat. Oh Baal berikan berkat. Oh berhasil. Panennya begitu bagus. Dan mereka mulai jadi penyembah Tuhan sekaligus penyembah Baal. Tuhan plus Baal. Tuhan plus Ishtoret. Nah ini yang dilakukan sehingga Tuhan marah kepada mereka. Saudara, Tuhan tidak marah karena mereka melupakan Tuhan. Tuhan marah karena mereka tambah dewa lain. Kenapa tambah dewa lain? Karena Tuhan kan bukan Allah yang bisa memberkati kan. Nah ini pola pikir yang rusak. Pola pikir ini harus ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena saudara tidak boleh menganggap bahwa Allah hanya mengontrol aspek hidup yang saudara perlu. Allah bisa disimpan di laci kalau nggak dipakai, lalu dibuka lagi dan diambil kalau dipakai. Mau dipakai, nggak bisa. Tuhan yang pakai kita, bukan kita yang pakai Tuhan. Tapi saudara, konsep ini kan sulit ya. Siapa sih yang suka menyembah Tuhan yang pakai kita? Pokoknya Tuhan mau apa terserah dia. Saudara dengan mudah ambil konsep ini, sulit. Di pemberkatan nikah kemarin, ada pemberkatan nikah dan salah satu sekarang sudah jadi suami ya, tapi waktu itu calon pengantin namanya Samuel Ray. Dia bilang ke saya, Pak ada lagu yang mau diganti. Saya tanya, lagu yang mana? Lagu yang ini kami ganti. Jadi lagu apa? Jadi lagu Kemana Saja Ku Telah Sedia. Saya tadinya pikir, loh kok lagu ini? Saya yakinkan, kamu yakin ya ini akan jadi kebaktian pemberkatan nikah? Apa jangan-jangan jadi pengutusan STT? Kok lagu ini? Dia bilang gak tahu Pak, saya tergerak sekali. Saya mau sekali keluarga saya, keluarga yang akan dibentuk ini. Jadi keluarga yang mengatakan Tuhan kemana saja kami sudah sedia. Ini keluarga baru, Tuhan arahkan kami kemana, kami sedia. Waduh, dengan dengar jawaban itu saya jadi terharu. Hampir salah khotbah, jadi khotbah pengutusan. Nah tapi saudara, ini harusnya dinyanyikan oleh seluruh keluarga. Waktu itu saya bilang ke Ray, waduh ini unik ya. Lalu Ray dengan muka polosnya mengatakan, unik kenapa ya Pak? Baru saya yang sadar ini harusnya nggak unik, harusnya semua keluarga rela ngomong gini loh. Harusnya semua keluarga rela bicara seperti ini. Nah inilah bedanya Daniel dengan kita. Daniel akan mengatakan kemana saja. Oke lah, Daniel nggak tahu Pak Stephen Tong ya. Iya harusnya, ya enggak lah. Mungkin di surga dikasih bisik-bisik sama malaikat. Ada Pak Stephen Tong gitu ya. Nah saudara, Daniel mengatakan, saya rela. Saya mau kumpul menjadi umat meskipun itu merugikan saya. Nah kita kurang rela. Jadi saudara jangan anggap Daniel itu orang spesial yang punya superhuman power. Oh kita sulit jadi Daniel, kita sulit jadi Daud. Apa sih sulitnya Daud? Kan dia jago perang. Saudara, Daud bukan hebat karena jago perang. Daud hebat karena dia tahu Tuhan mau pakai dia. Dan dia ambil segala risikonya. Coba kalau Daud mau dipakai Tuhan, lalu Daud negosiasi sama Tuhan. Tuhan mau pakai saya? Iya. Oke Tuhan, kasih musuhnya. Mana? Ini Goliat. Waduh, langsung Daud kaget.
Jangan Goliat langsung dong. Kalau boleh GoFood dulu aja. Masa Goliat? Gimana kalahkan ini? Saya kan baru newbie. Kasih yang kecil dulu dong Tuhan. Lalu dia nego sama Tuhan. Tuhan kalau boleh jangan Goliat dulu. Anaknya Goliat aja boleh nggak? Saya nggak tahu Goliat. Jangan-jangan anaknya Goliat lebih gede dari Goliat. Pokoknya jangan langsung kasih yang ini. Tapi Daud tidak negosiasi sama Tuhan. Ini yang bikin Daud jadi Daud. Daud bukan jadi Daud karena dia pinter lempar pakai umban. Saudara, dia pakai 3 batu menunjukkan dia berani sekali berserah kepada Tuhan. Karena waktu saudara umban pakai batu, saudara punya skill sehebat apapun, tidak mungkin secara akurat membuat batu bisa masuk ke dalam kepala dengan tepat. Nah tapi Tuhan yang pimpin Daud. Dan Daud tahu kalau Tuhan pimpin, saya berani aja melangkah. Ini bedanya Daud dengan kita. Apa bedanya Daniel dengan kita? Daniel akan mengatakan, di mana saya berada, saya mau jadi umat. Saya tidak mau ambil keuntungan buat diri, semua buat Tuhan. Nah inilah prinsip yang membedakan kita dengan orang-orang di dalam Alkitab. Mereka tidak sempurna sama seperti kita. Mereka lemah sama seperti kita. Tapi ada unsur ini yang harusnya kita juga miliki. Nah maka saudara, ketika Babel berusaha untuk ubah budaya, ada 4 orang yang tolak. Tapi 4 orang ini juga tidak mewakili budaya populer dari Yehuda. Karena budaya populer dari Yehuda terlalu banyak kompromi. Tuhan kita pegang, tapi Baal juga kita pegang. Saudara, banyak orang Kristen pun begini. Kristus kami pegang, tetapi keserakahan boleh ada dong. Masa nggak boleh? Kan nggak salah. Satu kali saya coba beritakan Injil kepada satu orang yang sedang salah satu penjual toko elektronik di Mangga 2. Nah, saya coba injili. Sebelumnya saya punya pengalaman juga injili orang yang punya toko elektronik di Medan waktu praktek 2 bulan. Dan pengalamannya buruk. Waktu saya injili orang yang punya toko elektronik di Medan, dia tanya, kamu kenapa ngomong-ngomong gini sama saya? Saya mengatakan, karena ini penting bagi kamu. Kamu masih muda, masih kuliah ya? Saya bilang, iya masih kuliah. Kuliah di mana? Di teologi. Apa itu teologi? Belajar Alkitab. Ngapain katanya? Ngapain? Mendingan ambil komputer katanya, belajar komputer. Ilmu komputer itu berguna. Kalau baca Alkitab itu gak berguna, katanya begitu. Dia nasihatin saya, gak ada gunanya kamu belajar kayak gini-gini. Ngapain? Lebih baik kamu belajar ilmu komputer, itu lebih penting. Lalu saya belum tahu bagaimana nginjili orang, pokoknya desak terus saja. Lalu saya mengatakan, iya Pak, belajar komputer penting, tapi gak ada gunanya kalau menghadapi hidup kekal. Di hidup kekal kan kita gak bawa komputer. Lalu orang ini dengan enteng mengatakan, ngapain pikir hidup kekal? Besok aja lu belum tahu kan mau makan apa? Katanya gitu ke saya. Waduh, saya jadi bingung gimana injilnya. Jadi pengalamannya buruk. Pada akhirnya dia mengatakan, sudahlah gak usah Yesus ke saya. Lebih baik lu pergi dulu belajar komputer katanya. Aduh, nah sekarang coba injil lagi pemilik toko elektronik. Saya langsung punya trauma masa lalu. Lalu saya bicara ke dia, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Bapak jangan lupa untuk berserah hidup kepada dia. Bapak kenali dia. Kalau Bapak mau saya bisa cerita lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Lalu dia mengatakan, mau. Wah saya kaget. Ternyata gak semua pemilik toko elektronik kayak yang di Medan itu. Mungkin karena orang Medan kali. Sorry orang Medan. Nah saudara, dia mengatakan mau. Saya kaget, mau ya? Mau. Wah puji Tuhan. Maka saya mengatakan Tuhan Yesus itu juru selamat Pak. Dia itu mencintai manusia. Dia mau tebus dosa manusia. Dia mau dosa manusia dipikul oleh dia. Dia yang tanggung di atas kayu salib. Wah dia bilang, wah hebat ya Tuhan Yesus itu. Wah hati saya makin senang lagi. Saya makin semangat cerita. Udah kayak mau khotbah. Maka dia mati di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Artinya dosa sudah diselesaikan, kebenaran untuk kita sudah dibereskan. Dan Bapak bisa mendapatkan keselamatan karena beriman kepada Tuhan Yesus. Dia bilang iya bagus. Wah saya terharu, saya tantang dia. Maukah Bapak terima Tuhan Yesus? Dia bilang mau dong, masa gak mau? Hanya orang bodoh yang gak mau. Wah makin terharu. Saya bimbing dia di dalam berdoa dan saya mengatakan Pak ke gereja ya habis ini ya. Dia bilang ya nanti kapan-kapan saya ke gereja. Nah Bapak jadi orang Kristen yang baik. Dia bilang iya jadi orang Kristen yang baik. Oke, Bapak mau gak saya jemput untuk ke gereja? Waktu itu ya saya gerejanya di pusat. Mau gak saya jemput untuk ke gereja? Oh iya boleh, jam berapa? Jam segini. Ada yang sorean gak? Dulu gak ada ya di pusat. Ada yang sore aja? Oh gak ada. Oh paginya saya mesti jaga toko dulu. Lalu saya mengatakan, kalau gitu sediakan waktu kapan? Mungkin bisa datang kebaktian. Dia mengatakan, oke. Tapi kalau bisa ya, nah ini bicaranya dia bikin saya down lagi. Dia mengatakan, kalau bisa ya, kan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, udah cukup lah katanya. Gak usah merepotkan dia lagi. Waduh, saya makin stres. Maksudnya apa ya? Ya dia kan sudah kasih selamat kan? Iya dia sudah kasih selamat. Tadi kan kamu yang cerita kan? Iya, dia sudah kasih saya selamat, udah bagus. Sekarang saya cuma mau minta dapat uang hasil jualan
toko elektronik ini jadi bagus. Nah untuk itu saya minta yang lain katanya. Jadi saya minta yang lain. Lalu dia tunjukkan ada kucing gini-gini. Saya nggak tahu itu apa loh sampai sekarang. Kucing gini-gini. Dia mengatakan, nah yang kayak gini yang lebih perlu katanya. Gini-gini tuh narik pembeli. Nah saya nggak tahu dia bercanda atau beneran ya. Jadi saya maunya Tuhan Yesus ajar saya dan berikan saya surga. Si kucing berikan saya duit. Katanya begitu. Waduh ini mirip dengan orang Israel. Tuhan Allah kami, pimpin kami berperang. Tapi Baal kasih kami kekayaan. Baal kasih kami panen yang banyak. Nah inilah banyak orang di dunia. Termasuk mungkin banyak orang Kristen. Bukan mungkin, pasti. Mereka mengatakan kami mencintai Tuhan Yesus. Tapi jangan suruh kami kerja jujur. Karena di dunia yang tidak jujur ini, apapun sulit. Mau kerja halal aja, mau haram aja susah apalagi halal. Itu kan katanya begitu ya. Jadi ya sudahlah. Mau gimana ya, ya kerja memang harus begini. Akhirnya orang melupakan Tuhan. Tapi dengan munafik memegang dia separuh. Saudara Calvin mengatakan jika engkau pegang Tuhan di dalam konsep yang engkau ciptakan sendiri. Engkau tidak pegang Tuhan, engkau pegang berhala. Ini harus Tuhan sepenuhnya atau engkau sedang menyembah berhala. That's it. Gak ada opsi di tengah-tengah. Nah maka orang-orang Israel jatuh karena cara berpikir seperti ini. Dan mereka punya cara berpikir sangat-sangat terikat dengan bait suci. Sehingga mereka tidak mempunyai kelincahan untuk memahami bagaimana mode kehadiran Tuhan. Mereka pikir kalau bait suci itu aman karena bait suci itu bangunan yang diam. Kalau Tuhan hadir di situ ya sudah dia diam di situ. Dia ada di situ. Dia tidak usah campur hidup kami. Dia hidup di dalam bait suci. Jika kami perlu, kami datang ke bait suci. Jika kami tidak perlu, kami tidak perlu datang ke bait suci. Dan ini konsep yang error, konsep yang kacau sekali. Tapi 4 remaja ini mengerti jauh melampaui orang-orang sebangsanya. Mereka mengatakan di mana ada kelompok orang berjanji mau pelihara hati, mau menjaga hidup dari kenajisan demi Tuhan, maka Tuhan akan hadir di situ. Dan mereka benar. Mereka menghancurkan begitu banyak kesombongan orang Israel dengan mengajarkan kepada mereka bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Kita mengenal istilah coram deo, hidup di depan wajah Tuhan. Jika Tuhan rela menghadapkan wajahnya kepadamu, maka engkau akan punya hidup yang berlimpah dan tenang, penuh dengan kedamaian. Ini yang 4 anak muda ini cari. Saudara sekalian, mari cari yang seperti ini. Mari cari Tuhan berkenan pada kita, bukan yang lain. Dan mari peka. Kira-kira yang bikin Tuhan berkenan itu apa ya? Yang bikin Tuhan berkenan adalah kalau kita tidak punya konsep tentang Tuhan yang mempermudah kita untuk mengurung dia. Tuhan dikurung oleh pikiran. Nah itu yang sering terjadi. Kadang-kadang ketika orang belajar Alkitab dan belajar teologi reform, mereka sulit mengerti antara ketetapan Tuhan dan juga manusia yang di dalam kebebasannya berdosa. Ini kan kontradiksi. Tuhan menetapkan, tapi manusia ada kebebasan. Ketetapan Tuhan mencakup semua, tapi manusia bebas. Ini gimana ya? Ini tidak masuk akalku. Lalu kita mengatakan, memang sulit sih disesuaikan, tapi Alkitab memberikan pengajaran ini. Jadi mari kita pelajari baik-baik dari kitab suci. Banyak orang menolak. Kenapa menolak? Karena mereka tidak suka mengenal Tuhan yang sulit dikurung di dalam kerangka berpikir mereka sendiri. Nah ini mungkin secara teologis. Ada yang bukan secara teologis tapi secara pengalaman. Menjadi kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan Maha Kuasa dan kalau Dia baik, kenapa aku menderita? Oh ini kan pertanyaan klasik dari semua orang yang menderita. Dan saya tidak meremehkan pertanyaan ini. Di dalam penderitaan saya pun mungkin akan menanyakan hal yang sama. Tuhan, jika Engkau baik, jika Engkau mengasihiku, jika Engkau Maha Kuasa, mengapa aku dibiarkan hidup seperti ini? Ada tahap dalam hidup mungkin kita akan seru seperti ini. Jangan terlalu sombong dengan mengatakan, orang seperti ini, orang-orang yang lemah. Mungkin kita akan di situ juga. Jadi saya tidak menghina ucapan ini. Tapi ucapan ini datang di dalam konsep di mana Tuhan mau dipegang dengan cara yang mudah. Pokoknya simpel aja lah. Kalau Tuhan baik dan Dia Maha Kuasa, harusnya saya nggak menderita. Kalau Dia baik dan saya menderita, berarti Dia nggak Maha Kuasa. Kalau saya menderita dan Dia berkuasa, mungkin Dia nggak baik. Ini lebih simpel untuk diterima. Tapi Tuhan mau mengatakan Dia tidak mau dikurung oleh cara berpikir kita. Cara berpikir diperlukan ya, bukan nggak perlu. Tapi Tuhan melampauinya. Nah maka saudara sekalian, 4 anak muda ini mengatakan kami mau menetapkan hati untuk tidak cemar. Tidak cemar dalam hal apa? Di sini mereka memilih untuk tidak cemar di dalam level hidup yang tertinggi yang ditawarkan oleh Babel. Bayangkan ada di dalam kerajaan tertinggi lalu ditawarkan level hidup tertinggi. Nah saya tidak tahu di dalam bayangan saudara negara yang paling tinggi budayanya apa ya?
Ada yang mengatakan Jepang, mungkin Tiongkok, ada yang mengatakan Prancis, mungkin enggak lah ya, Prancis sudah kacau sekali. Atau apa, Norwegia, atau apapun lah, Denmark, atau dimanapun. Bayangkan saudara di tempat dengan budaya sangat tinggi, saudara ada di dalam circle utama, di istana raja, dan saudara dapat menunya raja. Wih, gimana enggak langsung difoto masuk Instagram ya? Wah, makanan raja. Tapi kenapa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria menolak? Di sini cuma ditulis Daniel, tapi saya percaya 3 temannya ikut ya. Kalau enggak mungkin ditulis mereka berempat diperkenan oleh Tuhan. Kenapa Daniel menolak ya? Kenapa dia tidak mau makan makanan raja? Ada yang menafsirkan karena makanan raja itu isinya, waduh menunya loh, ada babi panggang, babi kecap, babi merah, apalagi samcan, apalagi ya apapun lah yang berbabi-babian gitu ya. Pokoknya serba babi, pantesan Daniel nggak mau. Itu kan makanan haram, dinajiskan. Dia tidak mau ikut-ikut kenajisan Babel. Itu tafsiran sangat mungkin benar. Tapi saya tertarik ada satu penafsir yang agak nyeleneh tafsirannya. Dia mengatakan tidak secara eksplisit dikatakan bahwa makanan yang diberikan itu makanan-makanan yang haram. Mungkin ini makanan akan berkait dengan penyembahan dewa-dewa mereka. Tetapi ada unsur lain menurut penafsir ini yang membuat Daniel menolak untuk ikut makanan ini. Apa yang membuat Daniel menolak? Daniel menolak untuk dijadikan Babel. Meskipun dijadikan Babel di dalam level tertinggi. Dan menolak makanan adalah cara paling kuat untuk menolak budaya tersebut. Nah ini sesuatu yang unik ya. Budaya makan itu budaya penting di dalam kerajaan-kerajaan dulu bahkan sampai sekarang. Saudara kalau diajak makan, itu adalah undangan yang penting. Saudara tidak mungkin ajak makan orang yang saudara nggak suka kan? Ya kecuali kalau saudara berniat memberikan racun atau apa obat untuk bikin sakit perut. Nah saudara akan ajak orang yang saudara anggap dekat. Lalu mengatakan, ayo datang ke rumahku, kita makan sama-sama. Aku akan sediakan makan, kita have dinner bareng. Keluargamu dan keluargaku. Nah ini berarti orang ini membuka diri bagi orang itu. Saudara tidak akan undang musuh, tidak akan undang orang asing. Saudara tidak akan undang orang yang tidak dikenal. Saudara akan undang orang yang dekat. Dan orang yang dekat itu akan tolak karena ada alasan yang kuat. Karena undangan ini undangan penting. Maukah makan di rumah saya? Waduh maaf gak bisa. Kenapa? Ada urusan sangat penting di gereja. Ada hal krusial harus diputuskan. Dan saya tidak mungkin bisa. Nah ini caranya ya. Jadi ada penghormatan untuk menerima undangan makan. Nah kalau raja mengatakan ini anak-anak muda, mari ada persekutuan makan bersama dengan raja. Makan makanan yang levelnya level raja. Berarti ada undangan untuk orang-orang ini soon will be inner circle. Segera akan menjadi kelompok terdekat dari raja. Wah siapa yang gak mau jadi kelompok dekatnya raja. Saudara di Indonesia ya kenal Kapolda aja bangga banget kayaknya orang ya. Gak tahu Kapolda kok bangga ya. Jangan-jangan cuma Kapolres pun orang udah bangga. Saya kenal Kapolres loh. Lihat pernah selfie bareng. Jadi kalau di stop sama polisi, Bapak tahu kesalahan Bapak, kesalahan saya, selfie sama bosmu kan. Lalu polisi bilang, oh Bapak kenal ya, saya bebaskan Anda. Bangganya luar biasa ya. Kenal Kapolres bangga, kenal Kapolda bangga. Saudara jangan gitu dong, harusnya bangga kenal Gembala Sidang GRI Karawaci. Nah saudara, Daniel dapat kesempatan untuk jadi orang dekatnya Raja Babel. Raja dari kerajaan terbesar, termaju, dan teradvance pada zaman itu. Terkaya bahkan. Bukankah ini membanggakan? Maka yang Daniel tolak adalah dia tidak mau masuk di dalam inner circle secara status. Tapi dia ingin diterima secara pikiran. Nah ini saya akan jelaskan nanti, lebih jelas lagi. Dia tidak mau diterima secara status, tapi dia ingin diterima secara pikiran. Loh kenapa dia tidak mau diterima secara status? Karena dia tidak merasa status dia akan jadi lebih baik kalau dia dekat dengan Raja Babel. Raja Babel akan menyebabkan dia menjadi orang yang mempunyai kedudukan begitu penting. Dan kehilangan martabat dan wibawa sebagai orang pembuangan. Ini kalimat tafsiran ini sangat mengharukan saya. Daniel tidak mau kehilangan dignitas sebagai orang buangan. Karena itulah Israel. Dia peka terhadap kehendak Tuhan. Tuhan sedang mengatakan, umatku, engkau tidak punya daerah sendiri, engkau tidak punya bait suci, aku sudah hancurkan semua. Aku mau menjadikan engkau orang buangan. Dan Daniel berbangga jadi orang buangan. Karena itulah status umat Tuhan. Umat Tuhan lagi dibuang, so be it. Biarlah saya jadi orang buangan bersama dengan Israel. Karena Tuhan merencanakan demikian bagi umatnya. Maka dia menolak dekat dengan raja secara status.
Tapi Daniel ada di Babel. Dan Daniel tahu bahwa Tuhan menghendaki agar dia mengusahakan sejahtera bagi Babel. Nah, ini sudah bisa baca di dalam kitab Yeremia. Tuhan menginginkan supaya orang Israel di pembuangan mengusahakan sejahtera di tempat di mana mereka dibuang. Maka Daniel harus sumbangsikan pemikirannya di situ. Maka di satu sisi dia menolak untuk menjadi orang kunci, di sisi lain dia harus punya akses untuk mempengaruhi raja. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ikut di dalam makan, tapi tidak makan makanan yang sama. Tidak makan daging, melainkan makan sayur. Ini merupakan level terendah. Karena orang utama akan makan daging. Ya saudara, kalau diundang makan, lalu tuan rumah udah siapkan ada steak, ada kalkun, tapi saudara dikasihnya tomat, itu kan agak menghina ya. Lalu saudara sambil makan tomat sambil lihat terus steak. Kapan itu dibagi ya? Dan sampai selesai saudara gak dibagi. Ayo, terima kasih sudah makan di sini, silakan pulang. Loh, steaknya gimana? Not for you. Berarti saudara dianggap orang rendah. Sudah diundang, tapi kelompoknya rendah. Ada menu khusus, ada menu tambahan gitu ya. Nah saudara, Daniel menolak menu khusus. Tapi dia tidak mau dikeluarkan dari kelompok di mana dia mungkin memberikan sumbangsi. Maka dia pilih sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu level yang paling rendah lagi. Ada daging utama, ada daging sekunder. Daging utama mungkin steak, daging sekunder kalkun. Nah saudara, ini level-level daging. Lalu Daniel pilih non-daging. Artinya apa? Artinya di dalam level yang paling tidak penting. Tapi meskipun paling tidak penting, ada akses. Nah ini saya pikir bijaksana yang penting untuk umat Tuhan. Umat Tuhan jangan putus akses. Kalau engkau ada kemungkinan masuk di dalam public life, masuk dong. Kalau engkau ada kemungkinan masuk di dalam politik, masuklah. Ada kemungkinan masuk di dunia hukum, masuklah. Tapi jangan ingin kewibawaan dan juga dignitas atau kemegahan duniawi di dalamnya. Jangan ingin masuk politik karena ingin kelihatan sebagai warga kelas 1 yang bisa naik Alphard. Itu gak ada gunanya. Tapi kalau saudara masuk karena saudara ingin sumbangsi pikiran, ini menunjukkan dignitas yang luar biasa. Maka ketika Daniel mengatakan saya mau menetapkan diri, tidak menajiskan diri. Artinya adalah dia tidak mau status yang diinginkan Babel. Bukan cuma menajiskan diri dengan makanan, itu gak terlalu penting. Meskipun itu sangat krusial bagi orang Israel. Yang dia tidak mau adalah dia menajiskan diri dengan melupakan siapa dia sebagai umat Tuhan. Aku umat Tuhan, aku lagi dibuang. Masa di pembuangan pesta makan makanan raja? Enggak benar. Di dalam pembuangan saya harus makan sayur. Di dalam pembuangan saya makan makanan yang sederhana. Tapi aku tidak boleh kehilangan akses ke istana. Jadi bagaimana? Aku akan tetap ikut kelompok ini. Tapi aku pilih makanan yang paling hina. Yang menunjukkan aku orang yang paling belakang. Tapi kemudian seperti yang saudara sudah ketahui ya. Pegawai istana akan mengatakan, nah kalau gini lu mana bisa lulus. Lalu kalau kamu gak lulus saya yang dimarahin. Karena kamu orang pilihan kok, badanmu harus kuat. Dan kuatkan asupan proteinnya mesti banyak. Bayangkan berapa gram steak ini. Kan dulu belum ada protein protein susu atau apa namanya itu. Jadi dia harus makan banyak daging. Lalu pemimpin istana mengatakan, kalau gini caranya nanti kamu kurus. Gimana dong? Tapi Daniel mengatakan, nanti kita uji. Siapa yang paling berotot di antara orang-orang ini. Jadi Daniel ternyata tetap berotot. Meskipun makan sayur. Ini teknik gym atau fitness yang perlu dipelajari. Gimana ya caranya bisa hemat cuma makan kol, tauge atau apapun itu. Tapi tetap bisa bulk gitu, bulk up dengan toge atau kol atau apapun. Saya gak tahu apa makanannya. Nah saudara, ini yang Daniel tetapkan. Menetapkan hati tidak menajiskan diri. Menetapkan hati tidak bercampur identitas. Tapi tidak keluar sehingga tidak bisa memberikan pengaruh. Nah saudara, orang Kristen biasanya pilih jalan yang salah. Berbaur sehingga tidak lagi kelihatan beda dengan dunia. Gak ketahuan apa sih bedanya orang Kristen dengan dunia. Atau memisahkan diri dan gak ada channel. Tidak ada kemungkinan mempengaruhi. Dua-duanya sama salahnya meskipun yang satu lebih parah ya. Menjadi sama dengan dunia. Kita gak bisa sama dengan dunia. Tapi kita tidak boleh tidak bersaksi kepada dunia. Peliharalah kemungkinan engkau didengar oleh dunia. Peliharalah kemungkinan engkau punya posisi dan jabatan supaya orang dengar. Tapi jangan menginginkan kemewahan jabatan itu. Itu kira-kira yang Daniel tetapkan dalam hatinya. Dia menetapkan hati tidak menajiskan diri. Dan ini saya pikir tafsiran yang perlu dipertimbangkan. Maka Allah menyetujui sikap Daniel. Dan Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pegawai istana. Kenapa ini penting? Supaya Daniel tetap jadi inner circle. Supaya pegawai istana ini memastikan Daniel tetap akan bersumbangsi di dalam pikiran. Meskipun dia tidak punya kemegahan dari circle utama.
Nah, ini saya pikir jadi tema penting untuk kita, terutama anak muda saat ini. Saudara harus kejar ada channel untuk bersuara. Tapi jangan jatuh di dalam keinginan untuk dapat apa yang dunia kejar-kejar. Itu tidak penting. Dunia kejar apa tidak penting. Kita mau kejar mampu memberikan hikmat Tuhan kepada dunia. Harap Tuhan memakai saudara seperti Tuhan sudah memakai Daniel. Tetapi saudara harus menetapkan diri, tidak mencemarkan diri dengan kenajisan. Dan Tuhan akan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami dengan niat hati yang seperti Daniel. Biarlah kami menginginkan untuk menetapkan diri, tidak menajiskan diri dengan apa yang megah dan mulia yang biasa dimiliki oleh orang-orang penting di dunia ini. Kami tidak mau itu karena kami tidak mau kehilangan identitas sebagai orang yang memikul salib bersama dengan Kristus. Tapi Tuhan, kami juga tidak mau melarikan diri dari tanggung jawab kami di dalam dunia. Biarlah kami mendapatkan kesempatan, mempunyai kedudukan, mempunyai akses, mempunyai posisi di mana kami bisa didengar, dan di situ kami akan pamerkan hikmat Tuhan untuk dipelajari oleh bangsa ini. Dan biarlah kami tidak menginginkan kemewahannya, namun menginginkan kesempatan untuk berbagian menjadi berkat. Pakailah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.